Shalom. Salam sejahtera ibu-ibu yang terkasih. Kita boleh bersyukur karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk melakukan ibadah syukur bulanan Klasis Makassar Timur. Walaupun saat ini kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, rangkaian acara yang akan kita lalui bersama pada ibadah syukur bulanan kita pada saat ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua kita akan menyanyikan mars dan himne PWGT. Yang ketiga sambutan dari Ketua PWGT Klasis Makassar Timur yang akan disampaikan oleh Ibu Irdania Argosupa. Yang keempat ibadah, yang kelima penutup. Baik, ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya mau menyapa dulu dengan kita sekalian, ibu-ibu. Salam PWGT. PWGT pasti lebih baik. Kurang semangat. Kita ulang lagi ya. Salam PWGT. PWGT pasti lebih baik. Oke, baik ibu-ibu yang terkasih, kita akan menyanyikan mars dan himne PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Adriana Vensi. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan mars PWGT. Bagai karang di tengah samudra. 3, 4. Bagai karang di tengah samudra, tegar menghadapi badai dunia. Dari sejarah perjalananmu, tetap tabah dan setia. Kini cakrawala telah terbuka, ladang luas menanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu. Pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu. Jayalah selalu, PWGT jayalah, jayalah. Ya, kita akan menyanyikan himne PWGT. Ibarat setangkai mawar. Ya. 3. Ibarat setangkai mawar, sekuntum melati, namamu harum semerbak di persada Nusantara. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja. PWGT,
pejuang wanita gereja Raja menjadi pelayan dan teman sekerja Allah. Kehadiranmu bawa kesejukan bagi semua, jaya selamanya. Silakan duduk kembali. Setelah kita menyanyikan lagu mars dan himne, kita masuk di acara selanjutnya, sambutan dari Ketua PWGT Klasis Makassar Timur, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Irdania Argosupa. Kepada Ibu dengan kasih disilahkan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat berjumpa melalui ibadah virtual PWGT Klasis Makassar Timur pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pengurus PWGT Jemaat Baji Marumpang bersama Ibu Pendeta Esti Patulungan STH telah diperkenan oleh Tuhan mengambil pelayanan yang pertama ini secara virtual. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang kekasih, program kerja kita pada tahun 2020 ini yang mulai bulan Maret sampai dengan saat ini praktis semuanya dihentikan, seperti ibadah pertemuan bulanan, berkunjungan kepada orang sakit, rapat-rapat pengurus, pelayanan posyandu lansia, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan perayaan Paskah yang direncanakan tanggal 1 Mei bertempat di halaman depan Gedung Balak Kamalandria dengan panitia pelaksana PWGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Segala sesuatu sudah dipersiapkan oleh panitia secara baik, termasuk kostum, baju kaos yang akan dikenakan oleh peserta ibadah kurang lebih 1.500 lembar, semua sudah tersedia. Perayaan Halon yang juga direncanakan pada tanggal 1 Juni dengan panitia pelaksana PWGT Jemaat Sudiang, rencana bertempat di Permandian Bantimurung. Kedua perayaan ini juga ditiadakan. Karena kekhawatiran kita dengan meluasnya virus COVID-19 di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, kita tetap mempedomani ketentuan dan anjuran dari pemerintah serta dari lembaga gereja. Selanjutnya ke depan ini, ibadah virtual akan terus kita adakan dengan dipandu oleh PWGT Jemaat secara bergilir sesuai dengan jadwal yang tercantum di dalam buku program PWGT Klasis Makassar Timur dengan koordinasi seksi spiritualitas pengurus PWGT Klasis Makassar Timur. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, menghadapi situasi, kondisi seperti sekarang ini, janganlah kita mudah menyerah pada keadaan. Tetaplah tenang, karena di dalam ketenangan kita dapat melakukan kegiatan kita masing-masing bersama keluarga, juga melakukan kegiatan di dalam bekerja, juga dengan ketenangan kita dapat berkendaraan di jalan raya, menjalin komunikasi dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Di dalam ketenangan, kita juga dapat bepergian dengan kendaraan laut dan kendaraan udara. Di dalam ketenangan, kita dapat membuat segala yang sudah direncanakan, karena semua kita percaya bahwa dalam lindungan Tuhan. Jalan hidup seperti biasa, patuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, menjaga jarak fisik 2 meter,
memakai masker jika keluar dari rumah, dan jangan berada di tempat keramaian. Semua dan itulah cara terbaik untuk perlindungan diri. Apalagi kita di kota Makassar ini, penularan virus COVID-19 ini masih tinggi. Marilah kita saling menguatkan. Tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, Tuhan kita. Sebagaimana syair dari lagu persembahan PWGT Klasis Makassar Timur secara virtual, kesaksiannya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Demikianlah sambutan saya. Ibu-ibu tetap semangat, jangan mudah menyerah pada keadaan. Tetaplah berpacu dengan waktu, menjadi pribadi yang baik, yang terus menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi semua. Terima kasih. Salam sehat. PWGT pasti lebih baik. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan Engkau, ketelanjangan Engkau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu
Demikianlah sambutan dari Ketua PWGT Klasis Makassar Timur kepada Ibu Irdania Argosupa, diucapkan banyak terima kasih. Acara kita yang selanjutnya, kita akan masuk dalam ibadah yang akan melayani kita pada saat ini. Pelayan firman Ibu Pendeta Esi Patulungan STH dan pelayan liturgis Nyonya Martina Dadi. Kepada pelayan liturgis, disilakan. Shalom, salam sehat bagi kita sekalian. Kita bersyukur pada saat ini kita masih dimungkinkan oleh Tuhan boleh hadir bersama-sama mengikuti ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Timur. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi, khususnya pandemi COVID-19 yang saat ini kita menjadi pergumulan kita semua. Namun sesungguhnya kesetiaan Tuhan kekal dan kasih-Nya tak akan lekang di telan masa dan situasi. Kesetiaan dan kasih-Nya itulah yang senantiasa menuntun kita, sehingga kita boleh bersama-sama beribadah pada saat ini. Oleh karena itu mari kita terus mengenal, mengalami dan mensyukuri kasih-Nya melalui ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Timur saat ini. Baiklah, untuk memulaikan ibadah kita akan memuliakan Tuhan dari PKJ 242 Seindah Siang Disinari Terang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Mari kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dalam bentuk pujian dari nyanyian Mazmur 136 ayat 1 sampai 3.
Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur bahwa kasih dan kemurahan-Mu senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur di tengah-tengah pandemi virus corona ini, bersama-sama dalam persekutuan wanita Gereja Toraja Klasis Makassar Timur, kami boleh beribadah dalam ibadah syukur bulanan. Walaupun kami berada di rumah masing-masing, saatnya kebenaran firman-Mu akan kami baca, kami renungkan. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Berkuasalah di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh memahami firman-Mu dengan benar, dan kami jadikan sebagai suluh bagi langkah kami. Ampunilah dosa kami. Bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Di tengah-tengah ibadah syukur kita, pada hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema tidak menyerah pada keadaan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan dalam hidup ini, kita menyadari bahwa ada penderitaan, ada tantangan, ancaman, dan hambatan. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi virus corona, yang tentu saja berpotensi untuk kemudian membuat kita mudah menyerah, membuat kita menjadi berputus asa. Ada saat ibu-ibu yang kekasih, di mana mungkin kita merasa sebatang kara, seorang diri menghadapi himpitan hidup, dan membuat kita menyerah pada keadaan.
Dari bacaan kita, Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 34. Dikisahkan bahwa ada seorang perempuan 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Tentu sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, kita bisa membayangkan penderitaan dan pergumulan yang dialami oleh perempuan dalam bacaan kita. Bayangkan 12 tahun ibu-ibu yang kekasih, perempuan ini mengalami pendarahan. Nah, orang-orang Israel memiliki peraturan yang dibuat pada zaman Musa mengenal najis atau kudusnya seseorang, serta boleh tidaknya seseorang beribadah kepada Tuhan. Dalam kitab Imamat pasal 15 menjelaskan tentang ketidaktahiran seorang laki-laki dan perempuan. Dan secara khusus dalam Imamat pasal 15 ayat 25 sampai ayat 27 mencatat hal berkenaan dengan perempuan yang mengalami pendarahan itu. Jadi orang Yahudi punya catatan mengenai jenis penyakit pendarahan. Dan menurut hukum Yahudi, orang yang mengalami pendarahan menjadi najis. Dan apa saja yang kena, yang digunakan oleh perempuan itu akan menjadi najis. Bahkan kalau orang lain bersentuhan dengan barang yang pernah disentuh oleh perempuan itu, maka orang itu juga menjadi najis. Nah, karena kondisinya yang najis, perempuan ini perlu diasingkan agar bagian yang najis itu hanya ada di sekitarnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita bisa membayangkan tentunya perempuan ini begitu menderita. Bahkan tentu dia diremehkan, dipandang sebelah mata, direndahkan, dikucilkan. Belum lagi kalau kita baca di dalam ayat 26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Itu berarti bahwa perempuan ini pun juga mengalami penderitaan secara ekonomi. Dia sudah habis-habisan. Ibaratnya secara psikis pun perempuan ini tentunya sudah mengalami pergumulan yang berat, tertekan. Secara fisik tentunya dia lelah, dia capek dengan keadaan yang dia alami. Dia begitu mengalami penderitaan. Kalau bahasa sekarang yang sering diungkapkan, sempurnalah penderitaan yang dialami oleh perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan ini. Nah, ibu-ibu yang kekasih, dalam situasi seperti ini, pengharapan apa yang dipunya? Selalu ada jalan ketika kita mau berusaha. Menarik bahwa sang ibu atau perempuan ini terus berusaha. Setiap orang pasti memiliki masalah dalam kehidupannya, tetapi yang menjadikan seseorang tampil sebagai pemenang adalah bagaimana cara dia mengatasi persoalan atau pergumulan masalah yang dia hadapi. Saudara-saudara, pengharapan dalam bacaan kita bahwa tidak menyerah pada keadaan. Ayat 27a dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ada pengharapan dari perempuan ini. Berita yang didengarnya tentang Yesus menimbulkan harapan akan kesembuhan. Dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul karena mendengar firman Kristus. Iman melahirkan harapan, dan harapan pada Tuhan tidak pernah mengecewakan.
Saudara-saudara, melalui kesaksian banyak orang, timbullah iman dalam diri perempuan ini, dan ia pun mulai melangkah dalam ketekunan. Tidak mudah melangkah dalam ketekunan, tidak mudah melangkah dalam iman. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan yang kita hadapi. Ketika kita melangkah dalam iman, bukan berarti bahwa kita bebas masalah. Perempuan dalam bacaan kita melangkah dengan iman. Dia menghadapi tantangan begitu banyak orang yang ada bersama-sama dengan Yesus. Tapi harapannya kembali timbul. Dan karena pengharapannya itu, ia mampu menerobos di tengah-tengah orang banyak yang sedang mengerumuni Yesus. Saudara, perempuan itu tidak mempedulikan kondisi fisiknya yang lemah. Tetapi ia tetap bertekun, dia berusaha menjamah jubah Yesus. Mata perempuan itu hanya tertuju kepada Yesus. Karena itu, dalam bacaan kita dikatakan dia menaruh kepercayaannya dalam hatinya. Dalam ayat 28 dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itulah iman. Sehingga dalam ayat 34 Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Keyakinan iman dan harapan menyatu menjadi sebuah dorongan yang sangat kuat. Sehingga kalaupun dia jatuh, ibu-ibu, maka dia akan bangun lagi. Bahkan dia akan merayap asal dia sampai kepada Yesus. Kuasa dan hadirat Allah ditarik oleh tindakan iman perempuan itu dan mengubah segalanya. Dalam ayat 29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yesus adalah sumber pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan dalam berbagai keadaan. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan atas pengharapan yang kita miliki kepada Allah dalam Kristus di tengah-tengah kenyataan hidup yang tidak mudah bagi kita? Jelas bahwa jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak akan menyerah dalam kehidupan ini kalau kita tidak mengandalkan diri sendiri. Bayangkan perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Berbagai upaya dia lakukan, datang ke tabib. Tidak bisa mengandalkan diri sendiri dan apa yang dimiliki oleh dunia ini. Tetapi kemudian ketika dia datang kepada Yesus, menaruh pengharapannya kepada Yesus, maka dia mengalami sukacita dan damai sejahtera. Karena itu respon kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan ialah kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita mengandalkan Dia yang empunya kehidupan ini. Bagaimana kita menghadapi kehidupan ini? Mari kita melangkah dengan iman. Kita melangkah dengan kekuatan dan kuasa dari Dia. Begitu mudahnya kita menyerah dalam kehidupan ini. Dengan situasi yang kita hadapi. Kalau kita berjalan dengan mata jasmani saja. Dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita sendiri. Sesungguhnya ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita tidak lagi mengikuti protokol kesehatan, ini kita sedang menyerah pada keadaan. Ya, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita termasuk peraturan atau himbauan-himbauan yang harus kita ikuti. Begitu melelahkan, begitu membuat kita menjadi letih. Tapi kalau kita tidak mengikuti himbauan atau aturan itu atau protokol kesehatan, maka sesungguhnya kita sedang menyerah pada keadaan. Tetapi mari kita sebagai ibu-ibu yang percaya kepada Kristus, yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus, kita menjalani kehidupan ini dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Apapun situasi yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita gumuli saat ini,
Belajar dari kisah perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Tidak menyerah pada keadaan, tetapi datang terus mendekati Yesus, berseru kepada Yesus, berserah kepada Yesus, tersungkur di hadapan Yesus. Maka marilah kita menjalani kehidupan ini dengan datang mendekatkan diri dan berserah kepada Dia. Karena sesungguhnya di dalam Dia ada damai sejahtera, ada sukacita, ada berkat yang berlimpah. Jangan takut hadapi hidup ini. Jangan menyerah dengan keadaan. Tetapi bersandar kepada Dia, berserah kepada Dia, Sang Empunya kehidupan ini. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati. Amin. Ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil membawa persembahan syukur, kita dibimbing oleh nas firman Tuhan dari Mazmur 136 ayat 25 sampai 26 mengatakan, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita iringi persembahan kita sambil memuliakan Tuhan. Ku berserah kepada Allahku. Mari kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, yang boleh berkenan menuntun menyertai kami dalam ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Timur. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, yang tentunya menyapa kami, meneguhkan iman kami untuk tidak menyerah pada keadaan. Tolong kami agar kami sungguh-sungguh dapat menjadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan, bahwa di kesempatan ini Engkau berkenan memberi kesempatan bagi kami untuk juga menyatakan persembahan syukur kami. Berkati apa yang sudah kami persembahkan, dan berkati yang masih ada pada masing-masing kami. Diberkatilah kiranya segenap ibu-ibu dalam kehidupan setiap waktu,
bahkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, dalam tugas pekerjaan, peran, bahkan pelayanan yang kami lakukan. Tolong kami dengan hikmat-Mu, ya Allah, dengan pengertian-Mu, kami mampu mengerjakan tanggung jawab kami, peran kami dengan benar. Demikian kami terus berdoa untuk anak-anak kami. Dijaga dan dilindungilah mereka dalam segala hal. Dari tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya kami pun tetap menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Tetap saling mempedulikan, memperhatikan satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain. Demikian juga kami berdoa bersama, mendoakan akan segenap pengurus PWGT, mulai dari tingkat jemaat sampai pusat. Tuhan berkati dalam tugas pelayanan, pun juga dalam lingkup klasis Makassar Timur ini. Kiranya Tuhan menopang dengan kasih segenap pengurus untuk tetap menata pelayanan dari tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berkati juga ibu-ibu yang mungkin saat ini berada dalam kondisi sakit. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan pulihkan dan kuatkan mereka. Berikan mereka kesabaran dan tentu menjadi harapan kami mereka pulih dari penyakit. Dan biarlah mereka mampu juga bersyukur dalam segala keadaan. Mereka yang bergumul karena duka cita, dikuatkan dan dihiburkanlah oleh tuntunan kuasa Roh Kudus. Demikian juga dalam pergumulan kami, dari tengah-tengah pandemi ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya segala perkara kami dapat tanggung bersama dengan Engkau. Kami mohon Tuhan, Engkau juga akan terus memberkati para pemimpin bangsa kami. Di tengah-tengah memimpin bangsa ini, karuniakan pertolongan ya Tuhan, hikmat-Mu, agar juga mampu memimpin bangsa ini dengan benar. Pun di kesempatan ini kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, tetaplah dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Diberkatilah setiap anak-anak, untuk juga menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, dari tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami berdoa untuk para dokter, para medis, relawan TNI dan Polri, dalam bersama-sama dengan kami memutus rantai penyebaran virus corona. Tuhan, Engkau kuatkan kami, berikan kesehatan yang prima, bahkan sukacita dalam mengemban tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Kami percayakan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup yang Engkau masih karuniakan bagi kami. Demikian apa yang kami telah nyatakan. Engkau berkati pelayanan yang telah kami lakukan bersama dengan jemaat Bajik Marumpah. Demikian juga semua yang sudah mengambil bahagian dalam pelayanan ini, diberkatilah dalam kehidupan setiap waktu. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami mohon ampunilah dosa kami, sempurnakanlah syukur dan syafaat kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akhiri doa syafaat syukur ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya jemput kita berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan terus mengatur langkah kita, memimpin kita, dan karena itu mari kita aminkan dalam pujian. Nyanyikanlah kidung baru nomor 188, tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, bersama-sama kita akan memuliakan Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 201 ayatnya yang pertama. Di hidupku ku ada sobat yang setia. Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang Tuhan. Demikian ibadah kita, silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Timur pada saat ini. Sekali lagi atas nama pengurus PWGT Jemaat Bacimarumpa mengucapkan banyak terima kasih kepada kita sekalian dalam kebersamaan kita di dalam ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Timur pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita menutup seluruh rangkaian acara kita, kembali saya mau menyapa kita sekalian dengan salam PWGT. Salam PWGT. PWGT pasti lebih baik, lebih semangat. Salam PWGT. PWGT pasti lebih baik. Atas nama pengurus dan anggota PWGT Jemaat Bacimarumpa mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Timur. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.